Banjir bandang dahsyat menerjang wilayah perbatasan Nepal dan Cina secara tiba-tiba. Dipicu runtuhnya sebagian gletser dari ketinggian 16.000 kaki, bencana ini menewaskan 390 orang dan menyebabkan ribuan orang hilang. Hanya dalam hitungan menit, gelombang air raksasa mirip tsunami ini menyapu bersih pos perbatasan, pemukiman, hingga gedung sekolah. Kini para ilmuwan tengah menyelidiki penyebab pasti longsoran es raksasa ini di tengah ancaman suhu Himalaya yang kian menghangat. Bagaimana sebenarnya runtuhan sebagian gletser di puncak dunia ini bisa menjelma menjadi bencana banjir bah yang menyapu bersih segalanya? Simak selengkapnya dalam video berikut. Bencana besar ini bermula pada Rabu 26 Agustus 2026 di kawasan pegunungan Langtang Lirung, Himalaya. Laporan Wall Street Journal menyebut para ilmuwan meyakini petaka ini dipicu oleh runtuhnya sebagian gletser raksasa dari ketinggian sekitar 16.000 kaki. Bongkahan es dan bebatuan besar tersebut anjlok sejauh 4.000 kaki ke lembah di bawahnya. Benturan yang sangat keras mengubah es menjadi gelombang air raksasa yang bergerak sangat cepat. Longsoran ini begitu kuat hingga alat pencatat gempa mencatat getaran seismik berkekuatan magnitudo 4,4 pada pukul 8:37 pagi waktu setempat. Survei Geologi Amerika Serikat (USGS) bahkan menyatakan kekuatan getarannya setara dengan peristiwa seismik bermagnitudo 5,2. Seorang profesor ilmu kebumian dan keberlanjutan dari University of Dayton, Ohio, Umesh Haritasha, menjelaskan agar banjir sebesar ini bisa mengalir ke hilir, harus ada bongkahan es atau daratan berukuran sangat raksasa yang pecah. Para ilmuwan saat ini sedang menyelidiki apakah insiden ini serupa dengan bencana longsoran es dan batu yang terjadi di Chamoli, India pada 2021. Mereka menduga peningkatan suhu hangat di sekitar pegunungan Himalaya menjadi faktor utama yang membuat es di puncak dunia ini kian rapuh dan mudah runtuh. Hanya dalam waktu 8 menit setelah longsoran es terjadi, tepatnya pukul 8:45 pagi, dinding air raksasa langsung menghantam pelabuhan Girong, pos pemeriksaan perlintasan perbatasan di sisi Cina. Rekaman kamera pengawas memperlihatkan bagaimana gelombang air bercampur lumpur pekat itu menelan gedung-gedung dan orang-orang yang sedang mencoba melarikan diri hanya dalam hitungan detik. Di saat yang bersamaan, air bah menerjang kota perbatasan Timure di sisi Nepal yang terletak tepat di seberangnya. Menurut laporan kepolisian dan pejabat penanggulangan bencana Nepal, sedikitnya 390 orang dipastikan tewas. Rinciannya lebih dari 389 korban jiwa ditemukan di Nepal dan 3 orang di Cina. Selain korban jiwa, lebih dari 1.450 orang dinyatakan hilang. Dari daftar korban hilang, sekitar 900 orang berada di Nepal, termasuk 500 turis asing seperti warga negara India dan AS. Sementara di Cina, tercatat sekitar 550 orang hilang, dengan hampir setengahnya merupakan turis asing. Kengerian detik-detik kedatangan banjir ini diceritakan oleh Muhammad Hussein, seorang warga yang sepupunya memandu rombongan turis di sana. Berdasarkan cerita dari para korban selamat yang menghubunginya, terdengar suara sangat keras mirip ledakan sesaat sebelum tanah mulai bergetar hebat. Tidak lama setelah itu, gelombang besar air berlumpur datang menerjang dengan kecepatan tinggi. Di Timure, seorang petugas bea cukai bernama Prem Subedi menceritakan pengalamannya merasakan getaran dan hembusan angin aneh. Subedi langsung berlari sekuat tenaga memanjat tebing berbatu untuk menyelamatkan diri. Ia mengaku pasti sudah tewas jika terlambat berlari meski hanya 15 detik saja. Aliran banjir bandang terus melaju deras ke arah selatan menyusuri sungai Trishuli. Sekitar pukul 10.00 pagi waktu setempat, bahaya ini mengancam wilayah Trishuli Bazar yang berjarak sekitar 400 mil dari perbatasan. Di sana, seorang kepala sekolah bernama Rajendra Dawadi sedang memulai kegiatan belajar mengajar bersama 600 siswanya.
Dawadi tiba-tiba menerima telepon darurat dari seorang rekannya di distrik Raswa yang memperingatkan adanya banjir besar yang mengarah ke sekolah mereka. Tanpa membuang waktu, Dawadi langsung memulangkan siswa yang rumahnya berada di tempat aman menggunakan bus sekolah, lalu menyuruh siswa lainnya segera berlari mendaki perbukitan terdekat. Langkah cepat ini terbukti menyelamatkan nyawa mereka. Hanya berselang 15 menit setelah mereka mengamankan diri di bukit, banjir bandang setinggi jembatan menyapu wilayah tersebut. Dawadi menceritakan, seluruh bangunan sekolahnya seketika hancur total dan kini rata menjadi bagian dari aliran sungai. Harian Wall Street Journal juga menyoroti bencana ini menjadi alarm keras bagi perubahan iklim di wilayah Himalaya. Suhu yang menghangat di sekitar pegunungan membuat wilayah ini kian rentan mengalami banjir bandang yang tidak dipengaruhi oleh curah hujan. Kejadian serupa pernah terjadi pada 2025 ketika danau Gletscher di Tibet meluap. Bahkan pada 2023, letusan danau Gletscher di Sikkim, India juga sempat merusak bendungan pembangkit listrik serta menewaskan warga sekitar. Bencana mematikan di Himalaya ini menjadi alarm keras bahwa dampak perubahan iklim nyata terjadi dan mengancam kehidupan di puncak dunia. Meningkatkan kesiapsiagaan dan sistem peringatan dini menjadi satu-satunya kunci agar tragedi mematikan serupa tidak terulang kembali. Ikuti terus perkembangan isu global terkini hanya di YouTube Kompas.com.